Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Fida Mikaela Almasyakila dari SD Negeri 1 Batur dan mewakili Kecamatan Batur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul PHBS di sekolah. Teman-teman ada yang tahu tidak apa itu PHBS? PHBS adalah singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan PHBS di sekolah merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh guru, peserta didik, dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajarannya. Yang adapun melakukan PHBS di sekolah adalah agar secara mandiri peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada 13 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Manfaatnya adalah membunuh kuman dan bakteri yang ada di tangan kita. Kapan waktu mencuci tangan? Waktu mencuci tangan adalah sebelum makan, sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang uang, dan setelah membuang air besar dan kecil. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat atau menyediakan kantin sehat. Jajanan yang tidak sehat sangat berbahaya bagi tubuh kita karena jajanan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit. Yang perlu kita ingat saat membeli jajan di sekolah adalah yang pertama, belilah jajan di tempat yang bersih dan sehat. Yang kedua, jauh dari tempat sampah. Yang ketiga, warna yang tidak mencolok. Yang keempat, masih segar dan tidak digoreng dengan minyak yang sudah keruh. Yang ketiga, menggunakan air bersih. Kenapa kita harus menggunakan air bersih? Pertama, terhindar dari penyakit diare, kolera, difteri, tifus, cacingan, sampai penyakit kulit dan keracunan. Yang kedua, setiap anggota sekolah terpelihara kebersihan dirinya. Yang keempat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Kenapa buang air harus di jamban? Karena jika kita buang air di jamban, maka akan tercipta lingkungan yang bersih, aman, dan sehat serta tidak berbau. Yang keenam, melakukan olahraga. Yang kelima, melakukan olahraga secara teratur dan terukur. Tujuan melakukan olahraga adalah agar tubuh kita menjadi bugar, tidak mudah sakit, dan bersemangat dalam belajar. Ingat, lakukan olahraga secara teratur dan hindari cedera. Yang keenam, melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Kenapa jentik nyamuk harus diberantas? Karena jentik nyamuk dapat menyebabkan penyakit DBD, malaria, dan kaki gajah. Cara pemberantasan jentik nyamuk adalah dengan cara 3M+. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas bersin dari gigitan nyamuk. Yang ketujuh, tidak merokok di sekolah. Rokok sama dengan racun. Rokok dapat menyebabkan penyakit berbahaya dan kematian. Maka dari itu, hindari merokok. Ingat, merokok pasif 3 kali lebih beresiko dibandingkan perokok aktif. Yang kedelapan, tidak menyalahgunakan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Bahayanya adalah bisa halusinasi, dehidrasi, menurunnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, dan lebih parahnya menyebabkan kematian. Maka dari itu, jangan coba-coba memakai benda berbahaya tersebut karena resikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan kita. Yang kesembilan, menutup mulut jika batuk. Pentingnya etika ketika bersin dan batuk yang baik sebagai bagian upaya dari kesehatan diri, bisa menggunakan tisu atau siku tangan. Yang ke-10, periksa kesehatan secara berkala, contohnya menimbang berat badan dan tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Tujuannya adalah agar dapat diketahui pertumbuhan serta perkembangan dan status gizi. Yang ke-11, membuang sampah di tempat sampah. Jenis-jenis sampah adalah sampah organik atau sampah basah seperti sisa makanan dan dedaunan. Yang kedua, sampah anorganik atau sampah kering seperti botol, plastik, dan kertas. Yang ketiga, sampah berbahaya atau beracun seperti limbah rumah sakit dan pabrik. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempat sampah. Yang ke-12, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Rutin membersihkan ruang kelas. Melakukan pembersihan rutin di dalam ruang kelas seperti menyapu lantai, membersihkan meja dan kursi, serta mengatur buku-buku dan alat tulis dengan rapi. Dan pengelolaan sampah di sekolah. Yang terakhir atau yang ke-13 adalah menjaga kebersihan diri, seperti menjaga kesehatan tubuh, gigi, dan mulut. Mandi 2 kali sehari, menggosok gigi maksimal 2 kali sehari dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi masing-masing, yaitu setelah makan dan sebelum tidur. Dengan menggosok gigi kita akan selalu bersih dan sehat. Jadi jangan lupa menggosok gigi ya teman-teman. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap. Saya tahu, sadar, siap. PHBS di sekolah. Yes. Oke, ayo lakukan.
melakukan kegiatan BHBS di sekolah agar tercipta individu dan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat. Aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.